Ya, pemirsa masih bersama Dialog Jurnal Siang bersama Eksekutif Director Institute for Essential Service Reform, Feby Tumiwa, dan di ujung telepon kita juga masih bersambung dengan Vice President Corporate Communication Pertamina, Pak Ali Mundakir. Ya, saya ke Pak Feby tadi tanggapannya terhadap pernyataan Pak Ali bahwa sampai saat ini masih konsultasi terus karena sepertinya kita tahu juga mungkin ada seperti juga subsidi BBM, tarik ulurnya ini kan juga lumayan panjang. LPG juga kemarin juga di Januari kan sempat ada kejadian juga seperti ini. Ya, jadi saya rasa pasti ada sesuatu hal kenapa pemerintah sepertinya merecoki ya kena rencana karena ini kenaikan. Merupakan satu kebijakan yang tidak populer. Dan biasanya tuh ya, resistensi dari masyarakat pasti ke... Ya, dan tapi permasalahan kan sudah bertahun-tahun LPG 12 kilo itu sudah menjadi komoditas publik. Jadi bukan lagi barang yang memang dikendalikan atau dikontrol oleh pemerintah, tapi memang dalam 5 tahun terakhir ini seakan-akan jadi satu komoditas yang harus dikontrol. Padahal regulasinya tidak seperti itu. Jadi berbeda kalau regulasinya dibuat untuk mengendalikan harga, kemudian instrumen subsidi diperkenalkan, tentu ada kewenangan pemerintah untuk mengendalikan. Nah, ini sudah sudah cukup lama, lalu kemudian rencana itu tidak bisa dieksekusi oleh Pertamina karena diminta untuk ditunda oleh pemerintah. Tetapi tadi dengan angka 15%, hanya 15% kok jumlah pengguna LPG 12 kg. Apakah emang ini berarti dengan kata lain memang seperti yang disampaikan oleh Pak Ali bahwa efeknya tidak akan terlalu besar? Ya, kalau kita lihat pengguna LPG sebagian besar kan untuk penggunaan rumah tangga. Ada juga penggunaan sedikit, saya kira penggunaan untuk restoran, industri makanan ya, tapi tidak terlalu besar, sebagian besar untuk rumah tangga. Jadi dari sisi inflasi memang rendah, tetapi sekali lagi rumah tangga ini kan cukup cerewet ya. Begitu kenaikan harga itu lalu kemudian apapun sebenarnya tidak harus hanya LPG, tapi yang lain juga itu lalu kemudian protes, dan protes ini membuat tekanan sosial. Tapi di sisi yang lain memang kalau kita lihat pengalaman-pengalaman sebelumnya, kenaikan harga yang diusulkan atau yang kemudian dicoba seperti misalnya pada bulan Januari lalu, ini karena tidak dibarengi dengan upaya-upaya untuk menjaga pasokan di pasar yang terjadi begitu kebijakan harga diterapkan, harga di tingkat retail ya, harga di masyarakat itu sudah naik jauh lebih besar daripada kenaikan yang diusulkan oleh Pertamina. Kita ke Pak Ali, Pak Feby. Seperti yang disampaikan oleh Pak Feby, Pak Ali. Nah, bagaimana jangan sampai sekarang ini Pertamina baru rencana, baru mau rapat lagi, terus kemudian sudah ada yang mendengar, nah mulailah spekulan-spekulan itu kemudian membuat sudah mulai mengumpulkan seperti itu. Iya, jadi ini Mbak Ami ya, benar sekali yang poin yang disampaikan Pak Feby ya, bahwa kita maunya itu secepatnya ya, agar tidak terjadi upaya-upaya spekulasi oleh para pedagang. Ya, namun kami sudah mengantisipasi ya, kalau antara yang 12 kg dan 3 kg ini sudah kita buat sistem monitoring yang terstruktur dan datanya bisa kita akses secara baik ya, sehingga ini bisa kita minimalkan. Nah, pada pelaksanaannya nanti ya, kita juga akan gencar melakukan operasi pasar ya di wilayah-wilayah yang diduga ada upaya-upaya untuk menaikkan harga di luar kewajaran. Jadi ini tim teknis kami juga sudah siap begitu kita mendengarkan masukan pemerintah. Dan ya, pemirsa masih bersama Dialog Jurnal Siang bersama Eksekutif Director Institute for Essential Service Reform, Feby Tumiwa, dan di ujung telepon kita juga masih bersambung dengan Vice President Corporate Communication Pertamina, Pak Ali Mundakir. Ya, saya ke Pak Feby tadi tanggapannya terhadap pernyataan Pak Ali bahwa sampai saat ini masih konsultasi terus karena sepertinya kita tahu juga mungkin ada seperti juga subsidi BBM, tarik ulurnya ini kan juga lumayan panjang. LPG juga kemarin juga di Januari kan sempat ada kejadian juga seperti ini. Ya, jadi saya rasa pasti ada sesuatu hal kenapa pemerintah sepertinya merecoki ya kena rencana karena ini kenaikan. Merupakan satu kebijakan yang tidak populer. Dan biasanya tuh resistensi dari masyarakat pasti ke... Ya, dan tapi permasalahan kan sudah bertahun-tahun LPG 12 kilo itu sudah menjadi komoditas publik. Jadi bukan lagi barang yang memang dikendalikan atau dikontrol oleh pemerintah, tapi
memang dalam 5 tahun terakhir ini seakan-akan jadi satu komoditas yang harus dikontrol. Padahal regulasinya tidak seperti itu. Jadi berbeda kalau regulasinya dibuat untuk mengendalikan harga, kemudian instrumen subsidi diperkenalkan, tentu ada kewenangan pemerintah untuk mengendalikan. Nah ini sudah sudah cukup lama. Lalu kemudian rencana itu tidak bisa dieksekusi oleh Pertamina karena diminta untuk ditunda oleh pemerintah. Tetapi tadi dengan angka 15%, hanya 15% kok jumlah pengguna LPG 12 kg. Apakah memang ini berarti dengan kata lain memang seperti yang disampaikan oleh Pak Ali bahwa efeknya tidak akan terlalu besar? Ya, kalau kita lihat pengguna LPG sebagian besar kan untuk penggunaan rumah tangga. Ada juga penggunaan sedikit, saya kira penggunaan untuk restoran, industri makanan ya, tapi tidak terlalu besar, sebagian besar untuk rumah tangga. Jadi dari sisi inflasi memang rendah, tetapi sekali lagi rumah tangga ini kan cukup cerewet ya. Begitu kenaikan harga itu lalu kemudian apapun sebenarnya tidak harus hanya LPG, tapi yang lain juga itu lalu kemudian protes, dan protes ini membuat tekanan sosial. Tapi di sisi yang lain memang kalau kita lihat pengalaman-pengalaman sebelumnya, kenaikan harga yang diusulkan atau yang kemudian dicoba seperti misalnya pada bulan Januari lalu, ini karena tidak dibarengi dengan upaya-upaya untuk menjaga pasokan di pasar yang terjadi begitu kebijakan harga diterapkan, harga di tingkat retail ya, harga di masyarakat itu sudah naik jauh lebih besar daripada kenaikan yang diusulkan oleh Pertamina. Kita ke Pak Ali, Pak Febi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Febi, Pak Ali. Nah, bagaimana jangan sampai sekarang ini Pertamina baru rencana, baru mau rapat lagi, terus kemudian sudah ada yang mendengar, nah mulailah spekulan-spekulan itu kemudian membuat, sudah mulai mengumpulkan seperti itu. Iya, jadi ini Mbak Ami ya, benar sekali yang poin yang disampaikan Pak Febi ya, bahwa kita maunya itu secepatnya ya, agar tidak terjadi upaya-upaya spekulasi oleh para pedagang. Ya, namun kami sudah mengantisipasi ya, kalau antara yang 12 kg dan 3 kg ini sudah kita buat sistem monitoring yang terstruktur dan datanya bisa kita akses secara baik ya, sehingga ini bisa kita minimalkan. Nah, pada pelaksanaannya nanti ya, kita juga akan gencar melakukan operasi pasar ya di wilayah-wilayah yang diduga ada upaya-upaya untuk menaikkan harga di luar kewajaran. Jadi ini tim teknis kami juga sudah siap begitu kita mendengarkan masukan pemerintah dan